rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kota ND. Saya akan masuk. Mari kita bersama-sama lihat. Jalan Nah, disinilah rumah pengasingan Bung Karno yang diasingkan mulai Februari tahun 1934 hingga Oktober 1938. Assalamualaikum. Ini rumah beliau, rumah pengasingan Bung Karno dengan istri keduanya, Ibu Inggit Garnasih. Ini diduga ruang tamunya dulu dengan jendela di depan kanan, 2 sayap, jendela di samping kiri, dulunya rumah kayu. Di sini ada artefak-artefak seperti piring hias, kemudian ceret yang dipakai oleh Bung Karno waktu itu, kerekan atau timba untuk sumur, kemudian ini setrika, bahannya dengan arang. Bung Karno juga waktu itu melukis, ini lukisannya, diduga ini lukisan asli yang dibuat tahun 1935 atau tahun kedua ketika diasingkan di kota ND Flores ini. Ini ada ruang kecil yang nyambung dengan ruang tidur. Ini adalah ruang tidur Bung Karno dengan Ibu Inggit. Diduga ini ada pintu butulan atau connecting door yang terhubung dengan ruang yang di depan ini. Kemungkinan ini adalah ruang belajar atau ruang kerja bagi Bung Karno. Ini ruangnya dengan jendela di samping kiri dan di depan dengan satu jendela, 2 sayap. Nah, ini kembali ke ruang tamunya, ruang utama di depan, dan kita akan masuk di ruang berikutnya. Ini ada ruang tengah. Ini semacam ruang penghubung. Ke kanan adalah kamar Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih, dengan tempat tidur yang diduga juga asli. Kemudian di sebelah kiri ada 2 tempat tidur. Yang satu untuk ibu mertua Bung Karno atau ibunda dari Ibu Inggit, namanya Ibu Amsi. Dan yang satu lagi tempat tidur untuk 2 anak angkat beliau, yaitu Ibu Retno. Dan satunya lagi, siapa itu tadi? Ibu Retno. Ya, ada 2 tempat tidur. Dan di sini ada artefak-artefak penting. Ini adalah lampu teplok yang dipakai untuk penerangan di ruang utama di keluarga Bung Karno di rumah pengasingan di ND ini. Kemudian Bung Karno juga punya artefak yang menarik, yaitu tongkat untuk berjalan. Ada 2 tongkat. Yang satu, yang sebelah kanan dipakai untuk jalan-jalan biasa. Yang satu lagi, konon ini ada
nilai satirnya, yaitu ada sosok monyet di bagian pegangan bagian bawah. Ini sebagai sebuah olok-olok oleh Bung Karno di dalam atau ketika di dalam kota untuk menghina atau merendahkan penjajah Hindia Belanda. Ini. Kemudian kita ke belakang lagi, di ruang sini ada satu ruang luas, halaman luas. Nah, ini kiri, saya serong ke kanan. Di sini ada ruang semadi atau ruang sholat. Ruang ini ada di samping belakang dari ruang tidur Bung Karno. Kemudian kita geser lagi di sini. Ini ada semacam selasar menuju ke dapur. Dari sini kelihatan ke depan sekarang ada patung sosok Bung Karno. Kita masuk sini, kemungkinan ini dulu gudang. Masuk lagi. Ini dapur. Saya yang tidak boleh masuk. Di dapur itu ada kelihatan seperti tungku. Ya. Dan ini kemungkinan untuk tempat cuci piring. Ini untuk air di sini 2, merendam mungkin piring kotor dan kemudian nyucinya di sini. Terus ada bagian yang untuk mengalirkan air keluar. Ini ada ruang kemungkinan kamar mandi dan ini ada sumur tua yang memang sejak dulu ada hingga kini. Tadi saya sudah menimba air dengan kedalaman mungkin sekitar 15-an meter. Saya kurang tahu persis, antara mungkin 10-15 meter. Tadi saya sudah menimba, sudah cuci tangan dan kumur-kumur, bahkan minum air sedikit di sini. Airnya masih jernih, bahkan termasuk sangat bening untuk ukuran daerah sini barangkali. Bahkan untuk ukuran Jawa pun juga masih bersih, bening. Ini tembok pastinya mungkin tambahan, kemungkinan tambahan, dan dulu air dialirkan di sini menuju ke bak mandi dari sini. Ini halaman dari rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Jalan Perwira, di kota Ende. Itu ada tempat ruang kosong juga. Ini terlihat dari belakang. Baik, saya kembali lagi. Dulu Bung Karno berfoto bersama di depan halaman rumah persis seperti rumah yang sekarang. Hanya ini mungkin sudah diganti dengan tembok semuanya. Dulu dari kayu. Posisi tulangan dari rumah ini adalah yang cat hijau ini. Ini adalah tulangan. Ini Bung Karno dan keluarga sedang berlibur. Ini foto ketika berfoto bersama di halaman rumah. Ibu Inggit dan ibundanya, Ibu Amsi, dengan 2 anak angkat Bung Karno. Kemudian ada artefak yang lain. Bung Karno suka bermain viol atau biola. Ini biolanya. Tapi sekarang sudah rusak. Itu biolanya.
Dan kemudian kaki meja berukir. Ini kaki meja tempat Bung Karno berproses waktu itu, bekerja di atas meja itu. Yang juga penting, pena atau pulpen, alat tulis untuk menulis bagi Bung Karno waktu itu. Ini. Terus ini ada fotokopian naskah tonil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam catatan sejarah ada 12 naskah tonil diciptakan oleh Bung Karno dalam kurun waktu 4 tahun ketika tinggal di pengasingan. Tonil-tonil itu dipentaskan di sebuah gedung namanya Gedung Immaculata yang kira-kira jaraknya sekitar 600 atau 700 meter dari arah sini, dari rumah ini. Ini gedung lamanya waktu itu sebelum sekarang dibugar. Masih di kompleks Katedral Kota Ende. Oh ya, Bung Karno membawa ibunda mertuanya hadir atau datang ke rumah pengasingan hingga meninggal dunia. Ibu Amsi atau mertua Bung Karno meninggal diduga karena malaria. Ini di pemakamannya. Ini ada surat nikah, surat perjanjian cerai. Bung Karno cerai dengan Ibu Inggit Garnasih pada tahun 42. Setelah menikah pada tanggal 24 Maret 23. Jadi 19 tahun mereka menikah. Saya keluar lagi.